Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisanur Soliha dengan NIM 200509740066 dari kelas PTIB 2020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak kinerja mahasiswa teknik terhadap hasil kelulusan dengan menggunakan metode clustering K-means. Nah, di sini K-means clustering adalah metode untuk mengelompokkan item ke dalam kelompok, di manakah adalah jumlah kelompok yang diinginkan. Kelompok atau cluster dibentuk dengan meminimalkan jumlah dari Euclidean distance di antara data dengan titik pusat centroid yang berkorespondensi. Centroid sendiri adalah titik pusat data. Dalam hal ini, kita mengasumsikan rata-rata vektor sebagai sentroid. Nah, clustering algoritma dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama ada exclusive clustering, yang kedua overlapping clustering, yang ketiga hierarchical clustering, yang keempat ada probabilistic clustering. Nah, di sini ada K-means merupakan salah satu metode data clustering non-hierarchikal yang berusaha mempartisi data yang ada ke dalam bentuk satu atau lebih klaster atau kelompok. Metode ini mempartisi data ke dalam klaster atau kelompok sehingga data yang memiliki karakteristik yang sama dikelompokkan ke dalam satu klaster yang sama dan data yang mempunyai karakteristik yang berbeda dikelompokkan ke dalam klaster yang lain. Nah, tujuan dari data clustering ini adalah untuk meminimalkan objektif function yang diset dalam proses clustering yang pada umumnya berusaha meminimalkan variasi di dalam suatu klaster dan memaksimalkan variasi antar klaster. Nah, di sini juga ada kelemahan dari K-means. Yang pertama, bila jumlah data tidak terlalu banyak, mudah untuk menentukan klaster awal. Yang kedua, jumlah klaster sebanyakkah harus ditentukan sebelum dilakukan perhitungan. Yang ketiga, tidak pernah mengetahui real klaster dengan menggunakan data yang sama. Namun, jika dimasukkan dengan cara yang berbeda, mungkin dapat memproduksi klaster yang berbeda jika jumlah datanya sedikit. Dan yang keempat, tidak tahu kontribusi dari atribut dalam proses pengelompokan, karena dianggap bahwa setiap atribut memiliki bobot yang sama. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah dalam algoritma K-means clustering. Yang pertama, kita menentukan jumlah klaster. Yang kedua, menentukan nilai sentroid. Nah, di dalam menentukan nilai sentroid ini untuk awal iterasi, nilai awal sentroid dilakukan dengan secara acak. Sedangkan jika menentukan nilai sentroid yang merupakan tahap dari iterasi. Yang ketiga, menghitung jarak antara titik sentroid dengan titik tiap objek. Yang keempat, pengelompokan objek untuk menentukan anggota klaster adalah dengan memperhitungkan jarak minimum objek. Yang kelima, kita kembali ke tahap kedua dengan melakukan perulangan hingga nilai sentroid yang dihasilkan tetap dan anggota klaster tidak berpindah ke klaster yang lain. Nah, di sini saya sudah ada contoh kasusnya. Di sini saya menggunakan contoh kasus kelulusan mahasiswa. Yang pertama ada IPK, pelatihan, prestasi, forum, kegiatan, dan lulus cepat. Nah, yang pertama kita siapkan datasetnya yang akan kita clusteringkan. Di sini saya menggunakan data kelulusan mahasiswa. Nah, ketika sudah ada datanya disiapkan ke dalam Microsoft Excel dengan format .csv, selanjutnya kita kembali ke Orange Data Mining. Nah, pertama kita menyiapkan filenya terlebih dahulu. Kemudian kita buka. Di sini saya sudah menyiapkan data-datanya. Nah, kemudian pada bagian file ini kita bisa mengambil datanya. Di sini saya sudah mengambil data lulus.csv.
Selanjutnya adalah kita memasukkan algoritma K-means kita ke menu unsupervised seperti ini. Kemudian kita hubungkan data tadi dengan algoritma K-means. Nah, di sini saya sudah menghubungkan file data ke K-means. Selanjutnya kita masuk ke bagian visualis. Kita ambil yang scatter plot. Di sini saya sudah mengambil, lalu sudah saya hubungkan ke K-means. Nah, di K-means ini kita mengelompokkan data tadi jadi 3 klaster dengan iterasi maksimal 300 seperti ini. Nah, kemudian kita lanjut ke scatter plot. Kita buka. Nah, di sini terdapat grafik seperti ini. Kita ubah warnanya menjadi klaster. Di sini saya sudah mengubah menjadi klaster. Kemudian kita ke aksis X. Di sini kita tentukan data apa yang ingin kita pantau. Di sini saya mencoba ke prestasi. Nah, di garis warna biru hijau ini tuh terdapat klaster yang berbeda. Nah, di sini ada prestasinya 0 dengan IPK 2,70. Klasternya klaster C1. Nah, di sini beda IPK-nya 2,56. Di sini prestasinya 3 dengan IPK 3 dengan masuk ke klaster C3. Dengan pelatihan pengembangan dirinya 4, forum komunikasi kuliahnya 1, kegiatan organisasi 2, dan lulus cepat. Nah, di sini sudah ada C1, warnanya biru, C2, C3. Nah, ini prestasinya ada 4 dengan IPK 3,44 dengan masuk ke klaster C2. Nah, di sini pelatih pengembangan dirinya 0, forum komunikasi kuliahnya 1, kegiatan organisasinya 4 dengan lulus cepatnya 1. Klaster Kames juga bisa dibuat dalam bentuk tabel. Nah, di sini saya sudah ada menu predicats. Kemudian dari algoritma Kames ini kita hubungkan ke predikat, kemudian kita hubungkan ke Kames. Di sini saya sudah menghubungkan. Kita klik 2 kali. Nah, di sini kita bisa tahu masuk ke klaster mana. Nah, di sini ada C1, IPK-nya 2,8, pengembangan dirinya 0, forum komunikasinya 6, kegiatan organisasi 1, lulusnya 1. Nah, di sini ada C2, IPK-nya 3,8, forumnya 2, kegiatannya 2, lulusnya cepat. Nah, di sini ada C3, C2. Nah, di sini sudah masuk ke klaster yang mana. Nah, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.